Pemirsa, kuasa hukum Roy Suryo dan Tia Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa Refli Harun mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan penangguhan penahanan terhadap kedua kliennya. Menurut Refli, keputusan tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan proses termasuk rencana pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap kedua ke Kejaksaan Senin nanti. Dalam kasus lawyering seperti ini kan kita harus memperhatikan betul apa kemauan prinsipal kan. Apalagi ini kasus yang memberikan atensi publik yang tinggi. Jadi tidak bisa sembarangan kita menghandlenya. Secara hukum nggak susah sebenarnya, kasus ringan kan sebenarnya kan, pencemaran nama baik, kemudian fitnah itu ancaman hukumannya harusnya di bawah 5 tahun. Tapi kita tahu kan ada pasal-pasal yang kemudian diselundupkan, kita duga itu pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman sampai 12 tahun. Karena itu kita perlu bertindak hati-hati dan kemudian juga kita kaitkan dengan kemungkinan nanti penyerahan dua beliau hari Senin nanti pukul 9 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kita ingin memastikan bahwa upaya untuk misalnya penangguhan penahanan atau tidak ditahan itu tetap kita prioritaskan kepada mereka. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tegaskan penahanan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya merupakan tahapan sebelum diserahkan kepada Kejaksaan. Listio pun menjelaskan bahwa sejumlah tahapan administratif juga pemeriksaan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses pelimpahan dilaksanakan. Merupakan rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan penyidik sebelum diserahkan tahap 2 ke Kejaksaan, karena di kegiatannya kemarin sudah dijelaskan ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke Kejaksaan. Informasi lainnya, pemirsa, korban dugaan penipuan umroh Hanania Travel bertambah menjadi lebih dari 1.200 orang. Bahkan total kerugian diperkirakan lebih dari 35 miliar rupiah. ...620 korban dugaan penipuan umroh Hanania Travel kembali melapor ke Polda Metro Jaya. Laporan dilayangkan oleh kuasa hukum para korban, Judi Mulya Setia. Total jumlah korban Hanania Travel kini menjadi 1.286 orang dengan kerugian mencapai lebih dari 35 miliar rupiah. Polisi kini telah memeriksa sejumlah saksi termasuk para publik figur yang bekerja sama dengan Hanania Travel. Terbaru pada hari Kamis lalu, Davina Karamoy juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Jumlah data yang kemudian sudah kami sampaikan ke Polda dari gelombang 1, 2, dan 3 itu kurang lebih sekitar ada 1.286 X dengan total nominal 35M 342.293.500 rupiah. Diketahui saat ini 1.286 orang telah menjadi korban dengan kerugian mencapai lebih dari 35 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMP tewas dalam tawuran di Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku dan korban terlibat duel maut menggunakan senjata tajam. Dua pelajar sekolah menengah pertama melakukan duel maut di Jalan Kali Baru Timur 2, Cilincing, Jakarta Timur. Duel kedua pelajar ini ditonton kelompok mereka masing-masing dan tidak ada yang memisahkan. Satu pelajar berusia 16 tahun tewas dengan luka di pangkal paha kiri terkena sambetan senjata tajam. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Pelaku yang berusia 14 tahun ditangkap polisi. Duel dipicu saling ejek dan ditantang di media sosial. Permulaan itu diawali dari saling ejek antar pemuda di media sosial. Ya, kebetulan para pemuda-pemudi ini masih dalam satu lingkungan sehingga janjian di lingkungan tersebut dan melakukan perkelahian tersebut. Barang bukti jaket senjata tajam diamankan polisi. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara.
Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggagalkan penyeludupan narkotika jaringan Malaysia-Indonesia. 2 tersangka ditangkap dengan barang bukti puluhan kilogram sabu dan juga ketamin. Perburuan terhadap 2 anggota jaringan narkotika internasional berakhir di sebuah rumah di Kabupaten Bengkalis, Riau. Keduanya ditangkap setelah diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika dari Malaysia ke Indonesia menggunakan speedboat. Dari jaringan ini, polisi menyita barang bukti 48 kg sabu, 15 kg ketamin, dan 20.000 butir ekstasi. Dalam aksinya, 1 pelaku berperan menyiapkan speedboat, sementara 1 lainnya sebagai perantara penyewa kapal untuk menjemput narkoba dari Malaysia. Polisi menyebut jaringan ini dikendalikan oleh seorang buronan warga negara Indonesia dan Malaysia. Tim gabungan Subdit 4 Baris Krim Polri bersama Satgas NIC berhasil mengamankan 2 orang laki-laki berstatus DPO, yakni dengan inisial S alias Likin dan IB dalam kasus narkotika senilai lebih dari 137 miliar rupiah. Pengungkapan ini merupakan hasil kerjasama antara personel Subdit 4 dan Satgas NIC Baris Krim Polri serta Bea Cukai Bengkalis Provinsi Riau. Penyidik terus melakukan pengembangan untuk membongkar seluruh jaringan narkotika lintas negara ini. Dari Jakarta, Helmi Sangjabati, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga terekam kamera membuang sampah di Kali Gendong, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya aliran kali dipenuhi sampah dan warga mengaku terpaksa membuang ke kali akibat tidak ada tempat pembuangan sampah. Lautan sampah memenuhi Kali Gendong yang berada di dekat permukiman warga di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya, aliran Kali Gendong tersumbat oleh tumpukan sampah. Lihatlah, warga yang sedang berjalan kaki di jembatan seenaknya membuang sampah sembarangan ke kali. Warga berdalih terpaksa membuang sampah ke kali karena tidak ada tempat pembuangan sampah. Bau tak sedap pun menyeruak, ditambah banyak nyamuk yang dikhawatirkan bisa menyebabkan warga terserang penyakit. Tiap hari dibersihin sih, Tiap hari dibersihin ya? Cuman orang kan bingung ya mau buang sampahnya kemana, jadi mungkin ya kesini juga buang sampahnya. Bau nggak kadang? Ya kadang enggak sih, kadang-kadang doang. Udah terbiasa juga kali ya. Udah terbiasa. Tapi kalau yang orang baru kesini mungkin bau. Rumah saya kan itu ya gubuk ya. Udah ular, udah segala macam binatang ada lah di dalam rumah. Keganggu gitu Bu ya? Iya. Oke, merasakan berarti Bu ya? Iya. Banjir nggak sih Bu kadang Bu? Banjir, udah pernah di dalam rumah segini. Dalam rumah saya kan rendah rumahnya. Menurut petugas UPS Badan Air dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, tidak adanya kesadaran warga membuat sampah di lokasi menumpuk meski sudah dibersihkan. Kondisi juga padat penduduk, jadi kita cuma ada germor 2. Masalah kendalanya, kita pengangkutan setiap hari selalu 5 germor sampai 7 germor, sedangkan warga nggak buangnya selalu ke kali, nggak ada inisiatif untuk menjaga kebersihan bersama. Aturan membuang sampah sembarangan di Jakarta diatur secara tegas melalui Perda nomor 4 tahun 2019. Membuang sampah sembarangan akan didenda Rp500.000. Jika berulang, dapat dikenakan denda Rp20 juta atau hukuman kurungan 60 hari. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.